Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita bahas untuk soal sirahnya. Sangat disayangkan sekali ya, banyak di antara antum yang tidak mengisi sesuai dengan apa yang ana inginkan. Kalau ana dulu guru ana kalau ngasih soal terus ternyata tidak sama seperti apa yang beliau inginkan, kok gak sesuai dengan tata caranya, langsung dicoret. Dan ana lihat, wah nilainya jelek-jelek sekali. Akhirnya ana ngoreksinya ulang manual. Sekali lagi, besok kalau ujian terus ada tata caranya, isilah sesuai dengan tata caranya. Ini kesempatan yang pertama dan yang terakhir antum saya toleransi untuk mengisi tidak sesuai dengan tata caranya. Karena memahami soal itu separuh menjawab. Memahami soal adalah separuh menjawab. Memahami tata cara separuh menjawab. Kemarin ana udah bilang, kalau ngisi, isilah dengan huruf kecil semua. Masih ada yang pakai huruf besar. Apa orang ngrungokke gitu. Kadang anak Allahu Akbar, ini bocah ngopo. Ini ndak bisa dikandani kayak gitu namanya. Nah, kemudian terus yang kedua, sudah saya bilang, kalau ada tahun atau ternyata di situ disebutkan itu angka, ya jangan ditulis huruf. Saya bilang 5 tahun pamannya, jawabannya 5. Tulis saja angka 5. Ada juga yang menulis LIMA 5. Loh piye gitu loh. Apa dulu nggak ngerungok kayak gitu. Jangan sampai kayak gitulah. Gitu bikin itu kelihatan sekali bahwa antum itu tidak memperhatikan. Oh wis gaco ae nggarap. Alhamdulillah gurunya toleransi. Tapi habis ini ndak ada toleransi. Nah, terus ada juga, saya udah bilang sama kemarin, kalau disebutkan nama ya, kalau disebutkan nama ya, ada namanya, ternyata di situ nama yang bisa yang jawabannya itu adalah nama, sebutkan 2, namanya Sulaiman bin Sopo gitu loh, bin Fulan atau Sulaiman bin Ahmad, Sulaiman bin Umar, Sulaiman bin Usman, Sulaiman bin Abdul Malik. Kadang cuman Sulaiman gitu tau. Kan dia udah bilang ada binnya dan pakai huruf kecil semua. Masih ada pakai yang huruf besar. Aduh, mumet saya. Nah, kita bahas lah ini. Ya sedikit kecewa sih karena keteledoran antum itu membuat pekerjaan saya jadi tambah banyak. Harusnya ini nggak usah. Ini kemarin udah saya koreksi ulang itu nilainya. Harusnya nilai antum nggak segitu, lebih buruk, lebih jelek. Nah, kemudian ini kita bahas ya. Nomor 1, Umar memperoleh jabatan kekhalifahan bukan karena dia yang menginginkannya, tetapi telah berwasiat sebelum wafatnya agar jabatan khalifah diserahkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia mendapatkan wasiat dari siapa ini berarti? Dari seorang yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik jawabannya. Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedua, Umar bin Abdul Aziz wafat pada tahun 101 Hijriah setelah memerintah selama bulan. Loh, di sini padahal sudah saya tulis bulan. Masih ada yang jawab 2 tahun sekian bulan loh. Saya itu tanya bulan. Berarti berapa bulan di situ?
Jawabannya 29 bulan. 2 tahun 5 bulan. Berarti 29 bulan. Masih ada juga yang jawab 2 tahun. Padahal tidak ada titik-titik tahunnya di sini, nggak ada. Adanya titik-titik bulan. Masih ada yang jawab tahun. Nah, isinya 29 jawabannya. Nah, nasab Umar bin Abdul Aziz dari pihak ibu bersambung kepada Khalifah Umar bin Khattab jawabannya. Yang keempat, penaklukan Daulah Umayyah sampai ke negeri Romawi terjadi 2 kali, yaitu pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan dan pada masa Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kelima, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu memberi kekuasaan kepada panglima perang yang bernama titik-titik untuk menaklukkan Afrika Utara sampai ke Tonjah. Namanya siapa? Namanya Uqbah bin Nafi' ya. Namanya Uqbah bin Nafi', jawabannya benar. Yang keenam, panglima perang penguasa Tonjah yang bernama titik-titik memimpin pasukan muslimin untuk menaklukkan Andalusia. Jawabannya ini sangat terkenal sekali. Namanya Tariq bin Ziyad. Pertempuran kaum muslimin dalam penaklukan Andalusia melawan Al-Khut terjadi di ini terjadi di Lembah Lakah. Yang kedelapan, sang penakluk wilayah-wilayah yang terletak di antara sungai Saihun dan sungai Jaihun bernama, ini namanya adalah Qutaibah bin Muslim. Namanya Qutaibah bin Muslim. Yang ke-9, salah satu melemahnya Daulah Umayyah adalah sistem pewarisan kekhalifahan yang pertama kali terjadi pada masa dibaiatnya Yazid bin Muawiyah. Nah, yang ke-9, yang ke-10, seruan kepada Abbasiyah sudah mulai tumbuh pada akhir Daulah Umayyah. Seruan itu muncul di tempat yang jauh dari pusat Khalifah Umayyah, yakni di daerah Khurasan, ya, Khurasan, dengan tokoh yang bernama Abu Muslim al-Khurasani. Nah, kemudian mulailah Bani Abbasiyah menghancurkan daerah-daerah kekuasaan Daulah Umayyah sehingga pada akhirnya mampu membunuh khalifah terakhir dari Bani Umayyah, yaitu yang bernama Marwan bin Muhammad. Yang ke-12, Daulah Abbasiyah tidaklah muncul secara tiba-tiba, tetapi mereka melewati 2 tahapan, yaitu dakwah Siriyah yang dimulai oleh Bani Abbas lewat tangan pendirinya, yang bernama namanya kunyahnya Abu Hashim, ya. Abu Hashim Abdullah bin Muhammad, atau Abdullah bin Muhammad juga benar, atau Abu Hashim bin Muhammad juga benar. Nomor 13, dakwah jariyah dimulai ketika seorang yang bernama titik-titik mengumumkan penentangan dan pembangkangan terhadap Daulah Umayyah di kota Khurasan. Namanya Abu Muslim al-Khurasani. 14, runtuhnya Daulah Umayyah dan ditegakkannya Daulah Abbasiyah yang ditandai dengan perang Zadul Kabir terjadi pada tahun titik-titik Hijriyah, tahun 132 Hijriyah.
Kemudian yang ke-15, Khalifah pertama Bani Abbasiyah bernama titik-titik bin Muhammad bin Ali. Ini tuh gampang jenis sebenarnya. Ini tuh jawabannya. Jawabannya ini tinggal ngisi namanya doang. Nah, tapi tetap ada juga yang isi tambah bin siapa gitu. Kan sudah ada binnya. Nah, namanya Abdullah ya. Boleh Abdullah, boleh kunyahnya atau Abul Abbas. Abul Abbas bin Muhammad bin Ali. Nah, ini satu nomor poinnya 2. Jadi betul semua poinnya 30. Ada yang nilainya bagus, ada yang salah semua juga ada. Ya besok lagi jangan salah semua ya. Kalau salah semua karena UTS itu nilai murni, jadi ya salah semua ya mau gimana lagi. Nah, ya semoga besok nggak salah semua, lebih baik nilainya. Dan sekali lagi antum melihat tata caranya. Besok lagi saya nggak mau ngoreksi ulang. Nah, dengarkan dulu tata caranya ya, dengarkan dulu. Nah, aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.